Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kusuma Dewi, NPM 18 12 011 033. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia dalam rangka untuk memenuhi tugas hukum tata ruang. Sebelum kita mengetahui permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui sejarah mengenai hukum tata ruang di Indonesia. Penataan ruang di Indonesia sendiri dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20 yang merupakan hasil perubahan administrasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Desentralisasi. Undang-undang yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 ini mengenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terfokus di Batavia. Hal ini kemudian membuka jalan untuk diberlakukannya ordenansi Dewan Lokal atau Lokal Raden Ordonansi yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal atau kota madi inilah yang menangani pengembangan dan perencanaan wilayah lokalnya masing-masing. Selanjutnya mengenai pengertian hukum tata ruang. Hukum tata ruang merupakan bagian dari hukum administrasi yang mengatur kebijakan penataan ruang, mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, hingga pada pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya, menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat pada wilayah tersebut. Penataan ruang tersebut adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dari itu, penataan ruang sangat diperlukan di Indonesia. Karena untuk menjaga keseimbangan antara ruang yang meliputi darat, laut, serta udara, dengan kebutuhan akan ruang yang akan terus meningkat di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa hukum tata ruang itu mengatur kebijakan penataan ruang, di mana dalam membentuk hukum tata ruang itu sendiri dilakukan proses-proses. Nah, proses yang pertama ini adalah perencanaan ruang, selanjutnya pemanfaatan ruang, dan selanjutnya pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, apabila proses-proses dalam pembentukan hukum tata ruang ini dilakukan demi terpenuhinya tujuan dari tata ruang nasional, di mana tujuan dari tata ruang nasional yang pertama adalah menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, menciptakan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keempat, menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, tata ruang nasional juga memiliki tujuan untuk menciptakan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, menciptakan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor, selanjutnya menciptakan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Apabila tujuan dari tata ruang nasional ini tidak terpenuhi, maka akan timbulnya permasalahan tata ruang di Indonesia. Nah, permasalahan tata ruang di Indonesia ini misalnya adalah meningkatnya kebutuhan akan tanah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mempunyai penduduk yang cukup besar di dunia. Maka dari itu, semakin banyak penduduk di suatu negara, maka keterbutuhan akan tanah itu akan terus meningkat. Selanjutnya, permasalahan mengenai terjadinya alih fungsi lahan, di mana yang seharusnya lahan itu digunakan untuk sektor pertanian, digunakan untuk sektor perumahan, gitu. Seperti lahan pertanian yang sekarang sudah menjadi lahan perumahan. Selanjutnya, penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan. Dan yang keempat adalah konflik kepentingan antar wilayah, antar dinas atau sektor, di mana saat ini kita ketahui bahwa banyak lahan-lahan kehutanan, lahan-lahan hutan lindung yang seharusnya menjadi hutan lindung untuk wilayah Indonesia sendiri, sekarang menjadi lahan pertambangan, di mana itu ada konflik kepentingan antara dinas kehutanan dan juga dinas pertambangan.
Selanjutnya, permasalahan tata ruang di Indonesia juga dipengaruhi oleh keputusan politik, kemudian berkurangnya dan menurunnya kawasan hutan lindung, di mana sekarang Indonesia yang dijuluki menjadi paru-paru dunia, sekarang kawasan hutan lindungnya sudah mulai terkikis dan sudah mulai beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan, kawasan perumahan, dan kawasan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah RT/RW pusat dengan daerah kurang sinkron atau terintegrasi. Nah, permasalahan-permasalahan tata ruang di Indonesia ini apabila tidak segera ditangani itu, maka akan menimbulkan permasalahan baru, di mana agar permasalahan-permasalahan tersebut teratasi, maka diperlukanlah suatu penegakan hukum tata ruang di Indonesia, di mana proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 membaginya menjadi 4 rezim, yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan juga rezim pidana. Penegakan hukum secara administratif di dalam penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan pasal 62 junto pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Secara teori hukum sendiri, tujuan sanksi administratif ini bukanlah memberikan estafah, namun untuk mengembalikan ke keadaan semula. Ini dapat dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan oleh sektor administrasi, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif. Rezim yang kedua dan ketiga terkait penegakan hukum penataan ruang adalah penegakan hukum secara perdata dan tata usaha negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 66 junto pasal 67. Undang-undang ini hanya mengatur secara umum terkait dua rezim ini. Karena sifat rezim ini lebih individual dan mengatur hubungan orang perorangan atau yang disebut juga dengan private. Rezim yang terakhir adalah rezim pidana. Undang-Undang Penataan Ruang ini memuat 7 pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dan 1 pasal terkait proses penyidikannya. Ketentuan mengenai sanksi pidana dapat dilihat di dalam ketentuan bab 11, sedangkan pengaturan mengenai proses penyidikannya dapat dilihat di dalam ketentuan bab 10. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.